Salah satu SKU Anda yaitu Soy Bright 2-in-1 Moisturizer, Serum, Eye and Face Cream. Serta ada juga masker ya. Penjualannya ada kenaikan signifikan di cleanser, face serum, lip care hingga sunscreen. Nah, apa yang membuat produk-produk ini juga kompetitif gitu di pasaran di tengah lautan pasaran yang ada? Diferensiasi. Diferensiasi. Jadi unique selling point dari setiap produk kita itu memang kami pikirkan sedemikian rupa, tidak hanya untuk dapat membantu memecahkan permasalahan kulit baik orang, tapi juga meng-highlight sesuatu yang berbeda dari yang sudah pernah ada. Jadi kalau misalnya kita lihat tren market pada saat itu, pada saat 2022, pada saat banyaknya produk lokal, mereka berusaha meng-highlight ingredient seperti niacinamide. Atau mungkin tahun lalu seperti retinol. Bukan berarti niacinamide atau retinol itu tidak bagus, tapi Finally Found You kita mencoba untuk membawa sesuatu yang baru nih. Yang belum banyak di-highlight oleh brand-brand lokal ataupun brand-brand luar pada saat itu. Jadi kita introduce ke market, kita memperkenalkan ingredients yang namanya soybean yang diekstraksi dari biji kedelai. Jadi kalau kita ekstraksi biji kedelai itu memang berdasarkan jurnal riset bagus karena dia punya sistematika cara kerja dapat menekan enzim tirosinase namanya yang berperan di dalam sintesis melanin. Dia juga kaya akan isoflavon dalam bentuk isoflavon ini dia antioksidan gitu untuk membantu melawan radikal bebas dalam bentuk genistein. Nah, soybean ini tuh sebenarnya jurnal risetnya sangat baik untuk memecahkan permasalahan kulit seperti kusam, hiperpigmentasi, tapi memang belum banyak dipursu oleh brand-brand lain. That's why Finally Found You membawa nih konsep soybean. Sama halnya juga dengan beberapa natural extract yang kita pakai seperti rice, terus juga seperti oat, terus juga seperti peach, berry. Kita jadi memang very ingin delicate ya raw material saya. Tapi yang tetap dekat dengan kita. Oke, tetap dekat dengan skincare dan familiar skincare Indonesia gitu ya. Menarik karena biasanya kalau brand skincare lain itu biasanya menggunakan niacinamide ya, tapi Anda memutuskan menggunakan soy gitu ya. Jadi memang ada alasan tersendiri karena tadi Anda tertarik dengan komponen isoflavon itu tadi ya? Yes, betul. Oke. Dari mana Anda bisa ngulik-ngulik ini kayak raw materialnya sendiri gitu? Knowing that Mas Raja ini adalah sarjana hukum gitu ya. Dalam hal ini apakah didukung oleh tim R&D yang kuat ataukah memang ada kecenderungan untuk mengulik sendiri, belajar ulang lagi tentang raw materials ini? Ataukah memang idealisme Anda untuk menciptakan skincare yang memang baik dan juga resource yang juga mindful gitu untuk kulit customer? Kalau untuk saat ini pasti kami didukung sama banyak orang dari tim research and development. Tapi kalau 2 tahun yang lalu karena keterbatasan modal memang otodidak sendiri. Karena memang udah build interest duluan, sudah memiliki ketertarikan yang luar biasa nih terhadap produk perawatan kulit gitu. Jadi saya pun riset sendiri dan mencari ingredients kira-kira seperti apa yang mudah dari segi komunikasi marketingnya, tapi dari segi efikasi produknya dia tetap bisa memecahkan permasalahan kulit orang Indonesia. Industri kecantikan ini kan mau tidak bisa dipungkiri hulunya itu masih cukup bergantung pada raw materials yang source-nya impor gitu. Betul. Ya. Untuk di Indonesia sendiri gitu ya. Regardless misalnya akhirnya ujung-ujungnya hilirnya ataupun hasil dari produknya secara kualitas baik, end produknya, tapi memang masih banyak sekali raw materials, zat-zat kimia dan lain-lain itu masih semua impor jika ingin membuat skincare yang berkualitas pada akhirnya. Nah, apakah keadaan ini berpengaruh? Keadaan seperti kurs rupiah saat ini kan lumayan tinggi, hampir 17.000. Lalu juga baru-baru saja ini dari segi global ada perang tarif yang dikemukakan oleh Donald Trump. Apakah ada kekhawatiran tersendiri dari pelaku industri kecantikan secara keseluruhan? Bagaimana pandangan Anda? Kalau dampak secara langsung pasti terkait harga pokok penjualan. Yang naik. COGS betul, berarti COGS. Ya. Jadi ada kemungkinan naik? Gitu? Ada kemungkinan naik. Hanya saja kalau saya sebagai pengusaha gitu ya Kak, memang saya melihat ini bukan sebagai satu ancaman, tapi sebagai suatu tantangan untuk tim saya. Bagaimana caranya kalau misalnya harga pokok penjualan tiba-tiba naik, berarti ada biaya yang perlu dilakukan efisiensi. Akhirnya alokasinya pun jadi lebih efektif. Itu saya memang saat ini sebagai challenge untuk tim sih. Gitu. Tapi
pengaruhnya secara langsung ada kemungkinan memang naiknya harga pokok penjualan. Ke COGS dan nanti ke harga jual. Betul, ya? harga jual. Tapi tentunya ini menjadi salah satu tolak ukur Anda untuk tim untuk melakukan efisiensi di hal-hal yang memang harus perlu diefisiensikan ya, untuk tetap menjaga price point yang baik untuk customer. Betul gitu sekali. Ya. Dan terakhir di pemerintahan yang saat ini, apakah harapan Anda atau aspirasi Anda yang Anda bisa kemukakan kepada pemerintah selaku pelaku industri kecantikan, regulasi-regulasi apa sih Mas yang kira-kira menurut Anda harus tetap diberjalankan atau harus dikerahkan lagi ke depannya agar industri kecantikan di Indonesia akan semakin lebih maju lagi? Oke, ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah stabilitas politik dan yang kedua adalah dukungan terhadap brand lokal dengan menciptakan insentif dan regulasi yang berpihak terhadap produsen dan brand lokal. Saat ini bagaimana Anda melihatnya? Kalau saat ini belum ada implementasi yang memang secara signifikan berpengaruh terhadap perkembangan brand lokal saat ini. Sedangkan kalau saya lihat dari industri kecantikan sendiri, kalau mungkin di industri lain produsennya belum banyak di Indonesia. Tapi kalau industri kecantikan sendiri, produsen dan brand lokal Indonesia itu sudah sangat berkembang untuk memberikan supply terhadap demand market Indonesia sendiri. Jadi ada baiknya memang diberikan regulasi dan dukungan dari pemerintah untuk memajukan brand lokal dan produsen lokal supaya ekonominya berputar di negara kita sendiri. Regulasinya seperti apa? Misalnya pembatasan masuknya impor dan sebagainya. Karena dengan adanya pembatasan masuk impor artinya kita memproduksi untuk lokal kita sendiri gitu, untuk market kita sendiri. Dan ada kemungkinan apabila brand lokal dan produsen lokal di industri kecantikan ini berkembang, kemungkinan luar biasa ke depannya untuk ekspor dan juga menciptakan lapangan pekerjaan yang berujung kepada kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia lagi.